Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, seperti yang kalian tahu, aplikasi TikTok telah mewabah bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, namun seluruh penjuru dunia sangat menyukai aplikasi tersebut. Dan banyak orang berlomba-lomba memposting joget ala TikTok di aplikasi itu. Kasus yang akan gua bahas hari ini sangat berhubungan dengan aplikasi tersebut karena ada seorang ibu yang sangat kecanduan berjoget di TikTok. Walaupun dia telah membunuh anaknya sendiri, namun dia tetap asyik berjoget lalu mempostingnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Wanita ini bernama Nicole Price, berusia 23 tahun yang berasal dari negara Inggris. Dia memiliki seorang anak berusia 3 tahun yang bernama Kylie Jade Price. Mereka tinggal di sebuah apartemen dengan seorang pria yang bernama Callum yang merupakan pacarnya Nicole. Nicole sangat aktif memposting video di aplikasi TikTok hingga followersnya mencapai 5 ribuan. Nicole adalah seorang wanita yang sangat kecanduan dengan TikTok. Dia sering sekali mengupload videonya di dalam aplikasi tersebut. Tanpa dia sadari, dia merupakan seorang ibu yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengurus anaknya. Di usia yang sangat muda, Nicole harus menanggung beban tanggung jawab oleh seorang anak. Ya, mungkin saja secara mental dia belum siap untuk memiliki seorang anak, sehingga emosionalnya masih belum stabil. Sehingga dia lebih memprioritaskan kesenangan pribadinya dibandingkan untuk mengurus dan menjaga anaknya. Seperti pada umumnya, anak umuran 3 tahun itu sedang aktif-aktifnya anak dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, Nicole selalu menanggapinya dengan amarah. Tetapi guys, Nicole sendiri di akun TikToknya sering memposting kebersamaannya bersama dengan Kylie. Mereka sangat terlihat akrab dan sangat dekat hubungannya. Namun guys, di balik itu semua, pada kehidupan nyata, Nicole itu sangat kasar kepada Kylie. Di usianya yang masih kecil, Kylie sering mendapatkan bentakan, makian, bahkan pukulan yang mengakibatkan memar di bagian tubuhnya. Hingga pada akhirnya, suatu ketika Kylie tergeletak tidak bernyawa di lantai ruangan rumahnya. Pada tanggal 9 Agustus di tahun 2020, Nicole mendadak menelpon panggilan darurat. Dia melaporkan bahwa anaknya tergeletak tidak bernyawa setelah mengalami jatuh dan muntah-muntah di rumahnya. Mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian segera mendatangi apartemennya dan segera melakukan evakuasi ke tubuh mungilnya Kylie. Berdasarkan keterangan dari Nicole dan juga Callum, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada anaknya. Berdasarkan hasil pengecekan pihak kepolisian, menemukan adanya luka-luka memar pada tubuh Kylie. Tanggal 21 September 2020, Nicole kembali memposting videonya dan mengungkapkan permintaan maafnya kepada Kylie dengan menyanyikan lagu-lagu sedih yang dikirimkan untuk Kylie di surga. Tapi sayangnya guys, 2 hari setelah itu, postingan Nicole membuat para followersnya menjadi marah. Nicole memposting video dirinya yang sedang menari-nari di depan kamera tanpa sedikit pun menampakkan kesedihan. 2 hari yang lalu, dia menangis teringat oleh anaknya yang meninggal. Tetapi dengan cepat dia melupakan begitu saja. Para followersnya yang melihat itu pun langsung menyerang kolom komentar dengan kata-kata hujatan kepada Nicole. Tetapi anehnya, dia dengan santai tidak menghiraukan sedikit pun hujatan-hujatan itu. Malahan selang beberapa hari kemudian, di rekaman CCTV dari apartemen Nicole, akhirnya mereka pun dinyatakan terlibat atas tewasnya Kylie. Pada rekaman CCTV itu guys, terlihat Nicole masih bersama dengan Kylie pada tanggal 8 Agustus 2020 pada pukul jam 2 siang. Di sana terlihat Kylie masih baik-baik saja pada saat keluar dan kembali ke apartemen. Tetapi dari rekaman itu terlihat bahwa Nicole memang benar-benar sama sekali tidak peduli dengan anaknya. Nicole sibuk dengan HP-nya sendiri tanpa menggandeng anaknya sedikit pun. Disitulah Kylie terakhir kalinya terlihat masih hidup.
Mendapatkan bukti-bukti tersebut, pihak kepolisian pun semakin menekan mereka dan pada akhirnya mereka pun menceritakan kronologi terjadinya Kylie harus kehilangan nyawanya. Pada tanggal 8 Agustus 2020, saat Kylie bersama dengan Nicole terekam CCTV pulang ke apartemen dalam kondisi baik-baik saja. Kalum sudah menunggu di apartemennya, melihat Nicole selepas mandi yang mungkin memikat Kalum, dan akhirnya menjelang malam Kalum pun merayu Nicole dan mengajak wik-wik. Pada pukul jam 7 malam keinginan itu pun menjadi-jadi guys. Kalum sudah tidak sabar ingin melakukan kencan dengan Nicole. Dan sayangnya jam 7 malam itu masih terlalu sore bagi Kylie untuk pergi tidur. Nicole yang juga sudah berhasrat sama dengan Kalum akhirnya mulai emosi dengan Kylie yang memberontak tidak ingin tidur pada saat itu. Dan akhirnya Kylie pun dipukul, ditendang, dan juga diinjak-injak oleh Nicole. Bukan hanya Nicole saja, Kalum pun ikut membantu melampiaskan kekesalan kepada Kylie karena telah merusak keinginannya melakukan kencan dengan Nicole. Setelah puas memukul, mereka membiarkan Kylie menangis, kesakitan, muntah-muntah hingga tertidur di lantai sampai keesokan paginya. Dan pada pagi itu tanggal 9 Agustus 2020, apartemen mereka didatangi oleh sahabat Kalum. Mereka kemudian minum-minum di ruang tengah. Setelah itu mereka pun keluar dari apartemen untuk melanjutkan pesta minumnya. Nicole yang berada di apartemen bersama dengan Kylie, tiba-tiba dia terkejut melihat Kylie sudah tidak bergerak dan langsung menelpon panggilan darurat, meminta untuk segera dibawa ke rumah sakit. Namun guys, kondisi Kylie pada saat itu sudah tidak bernyawa. Setelah hasil otopsi Kylie keluar, benar-benar guys sangat mengagetkan semua orang. Kylie mengalami luka-luka yang sangat serius, terutama di bagian dada dan perutnya yang membuat rongga dadanya patah. Tulang rusuk, tulang leher, tulang kakinya patah. Menurut dokter seperti korban kecelakaan. Bahkan ditemukan luka-luka yang sudah hampir sembuh. Dan ternyata guys, ada pukulan-pukulan sebelumnya yang dialami oleh Kylie sebelum hari kematiannya. Gila ini sih, binatang saja masih punya hati nurani untuk menjaga anaknya. Tetapi Nicole benar-benar sama sekali tidak mencerminkan jiwa kemanusiaannya. Akhirnya atas perbuatan mereka, Nicole dijatuhi hukuman selama 15 tahun masa penjara karena terbukti melakukan kekerasan kepada Kylie. Sedangkan untuk Kalum dijatuhi hukuman 3 tahun masa penjara karena walaupun tidak terbukti bahwa Kalum ikut serta dalam pemukulan itu, hakim menilai Kalum telah lalai tidak melaporkan kepada pihak medis bahwa Kylie mengalami cedera yang sangat serius, malah mengabaikan dan meninggalkan begitu saja. Oke guys, itulah cerita gue kali ini. Semoga menjadikan pelajaran untuk kalian semua agar lebih mengontrol emosi, terlebih kepada anak yang tidak seharusnya dihukum dengan kekerasan. Oke guys, sekian dulu untuk video gue kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?